materi kesehatan, yaitu reproduksi remaja ya, kesehatan reproduksi remaja. Ya, bagaimana nanti? Kita bareng-bareng dulu, biar semangat. Breathing dulu ya nak. Bisa berdiri? Ikuti gerakannya loh ya. Baik, untuk materi hari ini Ibu coba memberikan kita belajar tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke ya. Apa tuh itu? Ada yang tahu nggak? Oh iya, sebelumnya untuk kesepakatan kelas kalian bisa mencatat nanti di sini, nanti ditempel di situ ya, kesepakatan apa yang nanti kalian sepakati untuk kita belajar hari ini ya. Misalnya Bu tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Oke, lebih cepat ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, berdiri kok. Ya sudah, langsung ditempel di sini ya. Pasti. Yuk, langsung ditempel. Katanya sisa taruh depan. Yang kurang?
Ya, ditempel Mas. Sudah semuanya? Diminta salah satu anak untuk membacakan 3 atau 5 aja. Coba Aaron membacakan aja. Sekarang kelas kita ini belajar apa aja? Coba bahasa dilepas, baca ajarnya sama. Tidak boleh berisik saat pelajaran berlangsung. Lanjut. Jangan yang kebatuan. Sama dia. Mendengarkan guru saat kegiatan belajar berlangsung. Lanjut. Tadi apa nak? Tidak boleh berisik. Terus kemudian mendengarkan guru saat belajar di kelas. Kemudian beda. Tidak boleh makan saat pembelajaran berlangsung. Lanjut. Satu lagi. Tidak boleh bermalas-malasan. Oke ya. Jadi yang kalian tulis di sini kita sepakati untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini materinya adalah kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya kita tahu remaja. Ada yang bisa menjelaskan apa itu remaja? Kalian termasuk remaja nggak sih? Nah, coba remaja menurut Isna apa? Setahu kamu? Ya, tuh ya. Ada lagi, Mbak? Remaja? Tadi remaja menurut Isnan seseorang yang sudah melewati masa atau batas anak-anak ya Mas. Oke, kalau Mbak siapa? Zara. Apa? Kalau menurut kamu remaja itu apa? Ya. Kamu remaja apa orang tua? Iya remaja. Remaja kalau menurut Zara? Zahira. Ada yang tahu membantu Zahira? Mbak, remaja menurut Mbak siapa? Arya apa? Mas, proses pertumbuhan manusia dari anak-anak ke dewasa. Jawabannya betul semuanya, tepuk tangan. Kalau kalian merasa remaja berarti bisa kamu sebutkan berarti batas usianya. Berarti sekitar berapa? 14. Iya, 10 sampai 14 juga. Yuk kita lebih lanjut. Ini kita kesehatan reproduksi remaja. Nah, betul ya apa yang dikatakan Ismail tadi dan Alia. Remaja berarti bukan anak-anak, bukan dewasa. Masa apa itu? Transisi.
ini ya. Yang keras. Apa itu kesehatan reproduksi? Ini yang akan kita pelajari di sini. Oh, nggak kelihatan sebelahnya aja. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi, terdiri dari alat reproduksi serta fungsinya. Baik, ya. Jadi kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi, terdiri dari apa, Nak? Alat-alat reproduksi. Oke, selanjutnya pubertas, mulai berfungsinya organ reproduksi, pengaruh hormonal, kemudian terjadi antara usia 10 sampai 19 tahun, berarti usia SMP dan SMA itu sudah mulai pubertas ya, muncul apa itu hormonal itu termasuk apa, sudah berfungsinya alat reproduksinya ya, seperti apa? Oke, nanti kita langsung slide berikutnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat, bervariasi, tergantung genetis dan fisik. Sangat pengaruh sekali ya makanan. Kemudian, ayo coba dibacakan siapa ya? Yuk, enggak mas. Kebanyakan laki-laki, hormon, testosteron dan androgen, ciri-ciri tubuh rapi lebih jaya mengandung, suara lebih tone, badan lebih berotot, penis lebih besar, bisa ejakulasi, bau badan lebih besar. Iya. Jadi kita belajar reproduksi ya, kesehatan reproduksi nggak tabu ya. Jadi untuk pendidikan kalian di masa remaja dulu aku kok belum keluar rambut bagian ketiakku ya Bu. Waktu kecil keluar nggak? Mungkin kumisnya masih apa ini? Mas Ray lihat nih, coba berdiri. Nah ini ya kumisnya udah mulai tumbuh. Ini sudah masuk masa pubertas ya. Coba dicek ketiaknya nanti pulang, itu pasti termasuk apa tadi Nak? Hormon apa itu? Kemudian apa lagi? Mimpi basah untuk yang cowok. Udah mengalami? Belum. Ingat, kita belajar kesehatan reproduksi itu tidak tabu, sudah tidak tabu. Jadi untuk kalian bisa mengetahui, oh foto ya, mencegah apa? Mencegah apa nah? Pernikahan dini itu tadi, terus kemudian mencegah seks bebas ya, kehamilan. Jadi kalian harus tahu, aku nih bisa remaja putri ya, ini berarti tidak boleh seperti ini. Nah, ini untuk yang pubertas pada laki-laki sudah bisa ya, sudah paham ya. Ukuran penis semakin besar dia cilik saat ini. Nah, karena betul apa tidak? Betul apa betul? Betul ya, oke. Kemudian ini sudah mimpi basah. Terjadi pertama kali usia 11 sampai 14 tahun, berarti sekitar kalian ini pasti sudah mengalami mimpi basah. Ada yang belum? Ya, terus kemudian sekarang pubertas pada perempuan, tolong dibaca sampingnya tadinya. Berdiri nggak apa-apa, ayo. Pubertas pada perempuan. Sama ya, yang pertama tumbuh rambut untuk laki-laki maupun perempuan sama. Untuk laki-laki maupun perempuan sama. Ayo bisa baca ciri-ciri. Ya. Sudah dialami
Sudah ya. Untuk rambut itu secara umum pada usia remaja itu pasti tumbuh ya di bagian ketiak maupun di ya itu pasti tumbuh. Terus kemudian yang putih tadi apa nak? Payudara membesar, pinggul melebar membesar bisa ya. Terus kemudian apalagi mbak? Paha membulat. Terus kemudian kulit lebih halus ya. Kalau untuk yang puberitas pada anak perempuan di usia berapa mbak tadi mbak? Sima? 9 sampai 14. Berarti usia kalian ya. Oke, kita lanjut. Untuk laki-laki, perempuan, terus kemudian hormon estrogen dan progesteron pada perempuan. Pengaruhnya apa aja juga? Menyebabkan sifat kewanitaan setelah merangsang pertumbuhan saluran telur, rongga rahim dan vagina serta organ seksual sekunder lainnya. Kemudian membuat dinding rahim menebal, produksi cairan vagina mengakibatkan tertimbunnya lemak di panggul. Biasanya untuk yang cewek mudah gendut dah. Terus yang terakhir memperlambat pertumbuhan. Kita lanjut. Nah, pengaruh hormon progesteron dibaca yuk mbak. Yang keras mbak. Yang keras mbak. Oke, kalau seorang perempuan yang sudah menjadi remaja di bagian vagina itu mengeluarkan cairan, ya, itu termasuk apa? Progesteron. Itu ya. Ada yang belum mengalami haid atau menstruasi? Sudah semua? Ada yang belum? Lanjut, berikutnya kita cara pemeliharaan alat reproduksi untuk laki-laki dan perempuan. Mengganti CD minimal berapa kali? 2 kali. Ya. Apalagi kalau di Semarang cuacanya sangat panas sekali. Kelembapan pada alat reproduksi itu butuh dibersihkan minimal 2 kali sehari. Jangan pakai pagi sampai malam. Aduh sering pisan, ora diganti sesan balik. Ya, itu menyebabkan apa? Infeksi. Oke ya, bisa ya. Terus kemudian membersihkan dengan benar. Tujuannya untuk apa mas belakang? Namanya siapa? Membersihkan dengan benar. Untuk mencegah apa nak? Belakang pojok. Infeksi. Terus kemudian mencukur atau merapikan rambut. Cegah kutu dan jamur. Kemudian menghindari celana ketat. Cewek-cewek gak usah ngambil ketat-ketat. Ya. Kalau bahannya nyaman dipakai itu nggak apa-apa ya. Nek kamu paksakan seorang nyaman kamu pakai, nah itu menyebabkan apa? Ketidakleluasaan ketika kalian bergerak, plus kalau kesehatan akan timbul jamur. Oke, untuk khusus perempuan jangan gunakan pembilas vagina. Tahu nggak? Kalian biasa kalau di iklan-iklan itu ada pembersih atau sabun tapi khusus untuk vagina. Itu kalau memang
Iya betul, mencegah kanker payudara. Benjolan yang kecil jangan disepelekan, bisa menyebarkan kanker payudara. Coba dicek pas mandi, ya, itu dicek, pegang. Oke. Terus kemudian tidak memasukkan benda asing. Saat haid jaga kebersihan, ganti pembalut 4 sampai 5 kali, 4 sampai 5 kali untuk yang putri, untuk yang anak perempuan ya. Ketika kalian haid itu minimal 4 sampai 5 kali kalian harus ganti pembalut. Kalau cuma sekali berarti masih menyebabkan itu apa? Ya infeksi lagi, jamur lagi, berbahaya. Oke, berikutnya. Ini untuk cara pemeliharaan alat reproduksi sudah Pak? Oke, selanjutnya permasalahan. Nah, permasalahan tentang kesehatan reproduksi seperti apa? Ayo, belakangnya Alia, Mas. Mungkin bisa maju ke Papa. Baca, maju Mas. Ya. Dampak kemudian dia tidak diinginkan pernikahan ini. Ya, oke. Permasalahan tentang kesehatan reproduksi seperti apa? Satu. Hubungan seksual di luar pernikahan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau berpacaran boleh nggak, Bu? Tidak boleh. Ya, ini salah satunya untuk mencegah pernikahan dini. Terus kemudian apa itu? Hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua, PMS. Atau kalau itu gampangnya penyakit menular seksual. Kemudian yang ketiga, pornografi. Nah, lo jangan mencoba-coba membuka media sosial yang berbau pornografi. Ya. Sasan yang mengkose, setan-setan yang menggoda. Ya. Tidak boleh ya. Oke, yang terakhir masturbasi dan ini permasalahan pada tentang kesehatan reproduksi. Kebanyakan ini. Bu, masa anak SMP pernah PMS, Bu? Ya. Jadi kalau menurut penyakit menular seksual itu biasanya kayak kencing mama, terus kemudian apa lagi? Ya, bisa termasuk ini apa HIV, AIDS. Itu kalau di luar pernikahan dia berhubungan seksual dengan lawan jenisnya dan bukan pasangannya, menyebabkan berhubungan pada pasangan bisa menyebabkan penyakit AIDS. Ya, itu bisa disebabkan karena apa? HIV AIDS. Virus itu daya tahannya nanti melemah, kemudian kosong. Oke ya, masturbasi, onani masuk permasalahan dalam kesehatan reproduksi. Kita lanjut lagi. Tidak asing ya dengan kata-kata ini ya. Nanti kalau nggak jelas tanya. Rayuan cinta yang harus dihindari. Ayolah, kasar di yuk berpacaran. Kemudian contohnya gini, ayolah jangan takut-takut, jangan seperti anak kecil. Setiap gadis remaja tentu akan mengalami. Nah, jangan coba-coba ya. Kita harus hindari. Kalau kau sungguh-sungguh bercinta padaku, kau tentu akan melakukannya demi aku, friend. Pernah dirayu pasangannya atau pacarmu seperti itu? Tidak ya.
tidak kalian lakukan yang mana? Yang tidak kalian lakukan? Alhamdulillah. Nah kalau ada bapak ibu guru yang tahu kalian berduaan di kelas itu, padahal di sini dilarang nggak? Dicegah nggak? Iya. Terus kemudian apalagi salah satunya ini hindari berduaan. Jangan menerima hadiah atau uang dari orang tidak dikenal. Ikuti kegiatan positif. Gue yakin yang mengikuti kegiatan positif di sekolah seperti mengikuti ekstra. Ya, osis itu masuk. Kemudian apa lagi? Jangan menggunakan obat-obatan atau alkohol meskipun mencoba setetes, jangan pernah. Ya, terus kemudian apa lagi nak? Jangan terjebak rayuan. Sorry ya mas. Oh tak putus gede. Ya, itu ya. Pacaran sehat tadi gimana yo? Sehat emosional, sehat fisik, sehat seksual, sehat sosial. Nah, oke. Lanjut. Nah ini ingatlah satu-satunya cara yang paling efektif untuk mencegah kehamilan dan PMS adalah abstinens. Apa? Bareng-bareng. Abstinens. Nah, tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ingat, jangan mencoba. Oke. Namanya apa? Abstin. Pikir dahulu sebelum berbuat, sesal kemudian tiada. Nah, jangan terjebak oleh bias cinta. Kecelakaan terjadi kalau kita tidak punya. Isu LGBT sudah pernah dengar? Yang itu biar itu ya. Cewek ke cewek, cowok sama cowok, ya. Terus kemudian, ini rahasia sukses remaja yang pertama berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi. Kalian paham dulu tentang kesehatan reproduksi. Tidak tergoda melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian apa lagi? Berpikiran maju untuk jangkau health. Oke ya, sudah bisa dilihat. Kemudian terima kasih. Tepuk tangan. Ini diberikan video sebentar untuk mencegah tadi hubungan seksual di luar pernikahan ya. Ini kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dan mencegah pernikahan dini. Nih, Tahukah kamu, seiring pertumbuhan manusia dari balita anak-anak hingga masuk masa muda, organ reproduksi kita akan mengalami gejala-gejala di masa berputar seperti anda wanita akan mengalami menstruasi, jumlah pria, tanda ini terjadi dalam mimpi basah. Jalan sebenarnya itu adalah wajar. Jika bijak merasakan itu, segera masuk wajar dan itu wajar. Namun, dari 10 remaja yang pernah melakukan pacaran, dari tangan negaranya sudah terima seks bebas, sehingga terjadinya marak pernikahan. Dan itu sangat berisiko. Makanya praktek aborsi meningkatnya agar kematian ibu setiap tahunnya sebab tidak siapan fisik dan mental saat ini. Meningkatnya angka perceraian dalam hubungan rumah tangga. Maraknya kasus pembuangan bayi. Kemudian meningkatkan stres karena kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, urusan anak, dan masalah hubungan rumah tangga. Bahkan seseorang dapat terpenjara karena kasus moral dan seks bebas. Maka dari itu, janganlah menggalau agar terhindar dari kasus moral dan jagalah kesehatan reproduksi agar terhindar dari HIV/AIDS. Raihlah cita-citamu setinggi langit untuk mencapai sukses. Dan bila kau siap, segeralah menikah pada usia 20 tahun. Dengan menjadi pasangan yang ideal dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. ya kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Ya, perhatikan karena umum yang perempuan biasanya kan sudah
menstruasi ya. Berarti kan sudah masak untuk dibuahi. Hati-hati ya. Itu bisa kalian pacaran nih, terus kemudian berhubungan seksual, bisa menyebabkan kehamilan nggak? Bisa menyebabkan nggak? Bisa kok, karena masa subur kalian itu ya. Jadi jangan mencoba-coba untuk berpacaran, apalagi berhubungan seksual di luar pernikahan. Tidak boleh. Ya, ingat. Masa depan kalian masih panjang. Bahagiakan diri kalian sendiri, orang tua, guru, ya. Berpacaran yang sehat boleh kesehatan. Kalau belum tidak bisa. Ya, ini belum pernikahan ini tadi penyebabnya apa aja tadi? Mikir kayak memikirkan anak, kebutuhan rumah tangga, terus kemudian apa lagi? Stres ya? Apalagi menyebabkan stres kan? Pas yang penting aku cinta di pacarku yang nikah gitu. Kalau itu mencegah pernikahan. Baik, dari materi kesehatan reproduksi yang telah diberikan, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Berarti cukup atau sudah paham betul? Ya, jadi ciri-ciri untuk masa pubertas anak laki-laki maupun anak perempuan sudah paham ya? Seperti tadi secara umum untuk para remaja tumbuhnya apa? Seperti tumbuhnya itu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini Budi bagikan untuk kalian ya. Nanti silakan ditulis untuk ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ya anak pada usia remaja yang ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi yang sudah dijelaskan. Itu ya. Berarti kalian tulis di sini. Kemudian ditempel di bagian bawahnya sini ya, Nak. Siap ya? Lagi-lagi. Halo, ya? Ada yang sisa? Ini? Sisa nggak? Siapa yang belum? Ada lagi sisa? Nggak, segera ditulis. Kesehatan reproduksi yang kaitannya dengan masuk. Pada laki-laki apa? Pada anak perempuan apa? Ya. Sebutkan 3 saja untuk yang putra, 3 untuk yang putri. Maksudnya gini, ciri-cirinya tadi apa aja toh? Sebutkan untuk yang laki-laki 3, yang perempuan 3, jadi 6 kalian harus menjawab di situ. Ya, ini laki-laki ini Bu, kalau perempuan ini. Yang sudah selesai langsung ditempel. Oke, lanjut.
lagi, betul nggak ini jawabannya? Betul. Terus berikutnya satu lagi aja, satu. Ciri-ciri satu, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Bagian tertentu di mana? Ketiak, terus alat reproduksinya. Minggu melebar, dan untuk yang putri terus tiga payudara membesar. Iya, terus laki-laki satu suara membesar, dua gigi basah, tiga badan berotot. Badan berotot? Betul tidak? Secara fisik? Hah? Iya, dada membidar. Ya. Betul. Secara keseluruhan berarti kalian sudah paham belajar tentang kesehatan reproduksi pada usia remaja. Oke, terima kasih Sifat. Silakan untuk kalian. Jadi yang telah disampaikan kalian sudah paham betul apa itu kesehatan reproduksi, ya, yang mempengaruhi apa saja dan yang harus kalian cegah itu apa aja, sudah paham, ya. Jadi jangan mencoba-coba hal yang tidak boleh dilarang atau dilakukan, meskipun hanya sebentar baik, tidak berduaan dengan lawan jenis, ya. Oleh jangan tertipu rayuan apa? Ya, rayuan benar-benar Mas Mo. Ya, itu ya. Sudah paham ya anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, sudah tidak ada pertanyaan lagi, hubungi cukupkan sekian. Tetapi sebelum ditutup, ya, tolong dong refleksi untuk hari ini. Mungkin secara lisan aja, cowok satu, cewek satu, mandi sama. Yap. Yang mewakili, Isnan sama si Ara, ya. Ya, refleksi untuk pembelajaran hari ini, ya. Coba refleksi. Ya dong, refleksi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurisma. Kami akan melakukan refleksi pada pembelajaran kali ini. Materinya tentang kesehatan reproduksi. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dan membedakan perbuatan-perbuatan yang salah dan benar. Dan saya mengetahui ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Contohnya pada laki-laki tubuhnya jangkung, tubuhnya rambut pada area tertentu, yaitu ketiak atau di sekitar alat reproduksi. Dan pada perempuan payudara membesar dan menstruasi. Tangan untuk si perempuan, kita coba mendengarkan refleksi dari si Ara. Belajar dari salah-salah saya dan bermanfaat untuk menjadikan khususnya diri saat remaja dan bermanfaat bagi kedepannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk untuk Isnan dan Ara. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke ya, jadi rasanya senang ya. Jadi tahu ya nak. Oh, berarti kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, oke.